Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat siang kepada teman-teman semua, yaitu angkatan 11 kelompok 1 yang kita satu kelompok. Di sini kita akan membahas tentang isu-isu kontemporer yang membahas tentang isu-isu nasional atau isu-isu tentang di daerah sendiri atau di dalam lingkup kerja kita sehari-hari. Jadi kita di sini sebelum dimulai, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Dimulai dari siapa, Kak? Mau mulai dari Kak Sadam ya, Kak? Kak Sadam, dimulai, Kak. Ya, terima kasih Pak Ketua. Jadi perkenalkan, nama saya Sadam, penyuluh kesehatan Puskesmas Karataun, salah satu peserta Latsar pemerintah Kabupaten Mamuju tahun 2022. Angkatan 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dilanjut, Kak. Kak Ati yang sudah mulai on. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasmiati dari instansi Puskesmas Hinua Kecamatan Benehau dari kelompok 1. Ya, terima kasih, Kak. Dilanjut, Kak Erma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erma Sulistia, berasal dari instansi Puskesmas Bonehau. Terima kasih. Oke, berarti terakhir Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Astini, asal instansi dari Puskesmas Rangaranga. Oh iya. Terima kasih, Kak. Berarti tinggal saya yang belum perkenalan ya. Perkenalkan, nama saya Widi Taufik Ridwan, asal instansi dari Puskesmas Bonehau. Untuk isu-isu kontemporer itu kan, kalau secara gambaran umum, secara isu nasional yang terakhir tuh tentang gratifikasi yang terjadi di rektor Unila atau Universitas di Lampung, yang paling besar saat ini, yaitu yang gratifikasi. Jadi kalau menurut teman-teman, bagaimana tanggapannya? Di satu persatu saja nanti untuk menanggapinya. Ayo, Kak Sadam. Ya, terima kasih. Jadi tanggapan saya itu mengenai OTT yang dilakukan terhadap Rektor Unila, itu sangat mencoreng dalam dunia pendidikan, karena kita ini sebagai pendidik harus memberikan contoh kepada masyarakat. Nah ini di institusi pendidikan sendiri ada terjadi seperti itu. Jadi untuk ke depan marilah kita sama-sama semua mulai dari bawah untuk menghindari jenis gratifikasi apapun, utamanya di instansi masing-masing. Begitu sedikit pandangan. Ya, mungkin dari teman-teman yang lainnya ada mau menambahi atau mau menambahkan isu-isu lain? Ayo. Masalah apa tadi? Tadi itu kan ini kan ada isu-isu kontemporer yang lagi hangat di minggu ini tuh kan, dikarenakan ada gratifikasi seorang rektor yaitu di Universitas Unila, yaitu Universitas Lampung kalau tidak salah. Jadi tanggapan teman-teman semua itu bagaimana sebagai seorang ASN untuk menghadapi seperti itu gratifikasinya, menghadapi masalah tentang gratifikasi. Itu kemarin kasusnya untuk calon mahasiswa baru, dia jalur mandiri membayar untuk bisa lolos di kampus tersebut. Itu jadi isu-isu yang berkembang kemarin dan sempat di OTT KPK. Iya. Jadi kan seorang ASN itu tidak boleh menerima gratifikasi apapun, mulai dari kado, bingkisan, parcel,
atau apapun yang dari pihak ketiga atau dari pihak orang lain. Sama tidak boleh menerima juga dari pihak teman kita sendiri, mau dari atasan atau maupun dari bawahan. Ya, nanti yang ada tujuannya ada tujuan tertentu gitu kan. Tetapi kan kita tidak tahu yang memberi kado itu ada tujuan atau tidak. Jadi kita anggap saja gratifikasi itu tidak boleh untuk diterima oleh seorang ASN. Mungkin untuk Iya, seharusnya tidak bisa Ya. karena kan dalam dunia pendidikan awalnya ini kan mengenai apa ya yang saya tangkap kemarin beritanya mengenai awalnya melalui jalur mandiri ya, Iya, jalur Iya. mandiri. pintar jalur mandiri. Kemudian katanya ada anaknya yang pintar. Mungkin yang pelapor ini kalau saya baca beritanya orang tua dari salah satu calon mahasiswa. Iya, bisa. Ya, katanya anaknya lebih pintar tapi yang lolos itu yang lainnya melalui jalur mandiri dan ada indikasi suap seperti itu. Tentunya ini mencoreng nama baik pendidikan. Ya. Dari Kak Ati, sebelum kita berpindah topik tentang isu-isu kontemporer yang lainnya. Jadi pertanyaan saya satu, apakah sejauh mana perkembangan isu itu sampai hari ini? Apakah sudah ditelusuri dengan baik kebenaran dari berita isu-isu tersebut? Kalau yang saya tanggapi dari berita tuh rektornya sudah ditangkap sama KPK, soalnya kan OTT udah dibawa ke Jakarta. Udah berbaju oranye lah istilahnya tuh Kak. Berarti kalau udah berbaju oranye berarti sedang penyelidikan lanjutan. Tersangka. Ya, sudah jadi tersangka. Tinggal ditelusuri Jadi- lagi lebih dalam. Jadi kalau sudah seperti itu, jadi berarti pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negaranya Yang kurang. masih dipertanyakan ya? Iya, gitu Kak. Iya. Seperti itu. Nilai-nilai Pancasila juga sih. Iya, seperti itu Pak. Kalau Berakhlak. kalau menurutku sih yang intinya sih sebenarnya pentingnya edukasi sejak dini. Apalagi kan ini di dunia pendidikan. Iya, Terus kan yang banyak juga dirugikan kan yang masyarakat, ya misalnya mahasiswa yang pintar toh misalnya kan lebih dirugikan kasih yang mahasiswa yang tidak ada yang orang dalamnya seperti itu sih. iya Kak. Banyak sih yang dirugikan. Iya, pasti banyak Kak. Jadi pertanyaan selanjutnya, kira-kira faktor utama penyebab terjadinya itu apa kira-kira? Faktor utama Menurut terjadinya, teman-teman seperti apa? faktor terutamanya terjadinya gratifikasi, Kak Ati. Iya, Nah, kejadian Oh. seperti itu ya. kalau menurut saya faktor utama yang terjadinya gratifikasi dikarenakan seseorang memanfaatkan keadaan di dalam waktu tertentu, Pak. Sebenarnya tidak boleh, sebenarnya bagus memanfaatkan dalam waktu, tapi tidak boleh di hal-hal yang jelek, Pak. Kebetulan ini di hal yang jelek, jadi tidak bagus. Jadi perlu kesadaran ya untuk diri Ya. sendiri ya. Iya, Kesadaran diri sendiri ya. Dari diri sendiri. iya. Ya, apalagi ini yang ditangkap ini ada sekitar 8 orang. 8 orang, ada rektor, wakil rektor, 1 dekan FT, dosen dan pihak swasta. Iya. Artinya ini semacam terstruktur ya. Iya, pasti udah sudah struktur Kak, dari atas sampai ke bawah. Mungkin kalau untuk tentang gratifikasi, Barang buktinya juga sudah disita sih. iya sudah disita Kak. Ini sudah Jadi mungkin di situ untuk kedua belah pihak, walaupun ada mungkin yang rencana untuk menyuap kita, jadi di sini perlu integritas untuk rektor tersebut. Iya, Walaupun seberapa jumlahnya, tapi dia menolak, nah itu kan tidak akan terjadi. Tapi ini integritasnya kurang. Jadi berani bilang tidak, katakan tidak pada iya, iya. dikasih. Harus Sedikit juga berani. Harus punya Sedikit. komitmen. Ya, harus mempunyai Terima kasih. komitmen setiap orang di dalam gratifikasi ini. Terus tambahan juga sedikit,
setidaknya sih efek jerahnya sih yang lebih harus juga. Ya. Karena supaya mereka kan takut tuh kalau efek jerahnya maksudnya lebih nyata, lebih Ya. diimplementasikan Iya, seperti itu. mungkin Hukuman ya. untuk Iya, hukumannya sih iya. jangka waktunya setidaknya istilahnya diperberat agar ada efek Iya. jerah orang yang ingin melakukan hal seperti itu lagi. Apalagi kita kan di Indonesia paling itu terus korupsi. Nggak tahu efek jerahnya di mana itu. Iya, Kak. Iya, banyak yang buron. Yang Harun Iya. Masiku sampai sekarang belum ditangkap. Itu yang kader PDIP Perjuangan. Itu juga salah satu isu beberapa tahun terakhir. Korupsi tiada henti untuk di Indonesia. Namanya juga kemarin di Sulawesi Barat ada itu anggota DPRD 1 yang ditangkap juga. Tapi belum disidangkan. Andi Dodi itu sempat kasus untuk kita lebih ke daerah. Oh iya, itu mengenai korupsi yang penggunaan fasilitas umum ya, yang kawasan hutan lindung. Iya. Tapi dipergunakan Kawasan hutan lindung. untuk usaha pribadinya. Hmm, Melanggar. ya. Jadi ada beberapa yang ditangkap selain inisial A tadi, termasuk mantan kepala desa kalau nggak salah di sana juga. Oh. Mungkin kalau untuk isu-isu kontemporer tingkat nasional yang tentang gratifikasi sudah dimengerti semua mungkin ya, Kak ya? Ya. Nah, sekarang kita Kesimpulannya jadi kesimpulannya seorang ASN tidak boleh menerima gratifikasi dalam hal apapun. Gitu, Kak. Dalam bentuk apapun. Ya, dalam bentuk apapun. Berani bilang tidak. Ya, Iya. berani. Katakan tidak. korupsi. Perlu penanaman kesadaran terhadap nilai-nilai kebangsaan ya, dan nilai bela negara Iya, untuk segala Apa, Kak Ati? untuk menolak segala tindak atau isu-isu yang bisa terjadi pada diri kita. Iya. Sekarang kita akan bahas tentang isu terkini, isu kontemporer yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu di dalam kita kan kebetulan satu kelompoknya dari dunia kesehatan semua, itu isu yang kita angkat yang tingkat provinsi Sulawesi Barat itu tentang masalah HIV/AIDS yang sedang tingkat tinggi ya, sekitar 100 orang ya, Kak, atau apa beritanya tuh, Kak? saya kira di Bandung paling tertinggi, tidakkah? Di Bandung apa Sulawesi Barat atau Jawa Barat? Jawa Barat kalau nggak salah. Jawa Barat, Bandung. Jawa Barat Iya. ya? Ah, Iya, kotanya Mas Widya. Oh. Iya. Tapi untuk di Sulawesi Barat sendiri saat ini mengalami peningkatan untuk kasus HIV ini. oh, Karena ya, ada data dari Dinkes sejak 2018 itu jumlah kasus HIV sebanyak 28 kasus. Kemudian 2019 bertambah menjadi 71 orang. Artinya signifikan sekali ini peningkatannya untuk kasus HIV. 2021 ini naik jadi jumlah kasus HIV 21 orang dan 2021 naik lagi 31 kasus. Nah, yang terakhir ini 2022 ada lagi 22 kasus terpapar HIV. Rentang usianya itu antara 40 sampai 60 tahun malah. oh iya, karena Jadi, begini, Kak. Yang matang usia yang sebenarnya sudah ya istilahnya dewasa ya. Berisiko. Iya. Ya. Masalahnya kan kalau HIV itu, Kak, terjadinya HIV itu 10 tahun sampai 15 tahun. Jadi Ya. beliau tuh kalau misalnya sekitar 45 tahun berarti beliau misalnya mau berhubungan atau narkoba atau apapun itu yang bertukaran antar darah antar yang lainnya, antar manusia yang lainnya, berarti sekitar di umur produktif, yaitu di umur 20 tahun di masa-masa mudanya. Mungkin kebanyakan di umur 20 tahun sampai 25 tahun
yaitu tentang pengetahuan tentang kesehatannya mungkin kurang jadi kurang mengetahui juga kesadarannya terhadap orang tersebut. Jadi ya terasanya di mau menjelang tua gitu. Ya, apalagi penyumbang terbanyak HIV ini ada 2 kabupaten, yaitu dari Mamuju sama Kabupaten Polewali Mandar. Mungkin kalau Sepertinya ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana sebagai seorang promotor kesehatan, kira-kira strategi apa yang bisa kita terapkan untuk peningkatan terjadinya kasus HIV/AIDS ini? iya. Iya, mungkin bisa dilihat dulu penyebabnya seperti apa, kemudian kenapa bisa tiba-tiba meningkat. Kemarin itu ada saya dengar itu dia pendatang, jadi menikah sama orang Sulawesi Barat, dia terkena positif juga. Mungkin salah satu penyebab seperti itu, ada yang pendatang di Salah satunya Sulawesi juga Barat. karena kenapa meningkat di tahun 2022, sementara di tahun 2020 itu tidak semeningkat 2022 karena kalau sekarang kan sudah bukan yang seperti tahun 2020 yang pandemi masih ganas-ganasnya kan, COVID masih ganas-ganasnya, jadi tempat lokalisasi atau tempat prostitusi itu pada tutup. Nah, kalau sekarang kan mungkin ada yang buka lagi, jadi penyebarannya lebih cepat lagi. Iya. Tempat lokalisasi sudah buka, tempat-tempat hiburan malam sudah buka. Bahkan ada yang kena itu dari pelaku LGBT. Ya. Mungkin kemarin ada yang sempat lihat, ada di salah satu kampus merah di Unhas, ada yang terang-terangan mabanya itu mengaku kalau dia non-binar. Iya, gendernya netral gitu. Diusir itu ya. Dia maba di salah satu fakultas hukum. Yang terang-terangan sudah mengaku LGBT. Jadi ini tantangan terbesar bagi kita penyuluh-penyuluh, semua nakes. Iya. Di dalam edukasi masyarakat, edukasi lingkungan mengenai bahaya HIV ini. Iya. Ini bisa diterapkan juga pada usia dini, SMP, SMA. Iya. Pendidikan usia dini mungkin edukasi. Iya, Terus biasanya program itu yang seperti apa kalau edukasi untuk di sekolah-sekolah? Programnya ya seperti pengenalan tentang bahaya-bahaya, ya intinya bahaya-bahaya narkoba. Awalnya yang pertamanya dari narkoba kan semuanya akan merembet kemana-mana kan, dari mulai narkoba. Bisa mungkin advokasi dan kerjasama lintas sektor dalam pembinaan remaja di wilayah kerja seperti itu. Iya, untuk itu kemarin dia BKKBN itu ada programnya yang sudah lama. Ada pusat informasi konseling tiap sekolah, SMP, SMA, dan masyarakat ada juga. Mereka itu melakukan konseling, ada namanya pendidik sebaya untuk SMP, SMA, dia dilatih tersendiri, jadi itu mungkin bisa nanti lintas sektor kerjasama apabila kita mau melakukan kegiatan penyuluhan dan sebagainya. Berarti ini sudah dimengerti semua tentang isu kontemporer yang terjadi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat kan? Kalau dan perlu kerja keras bagi nakes, apalagi ini menyangkut wilayah kerja kita, Kabupaten Mamuju, kota Provinsi Sulawesi Barat, harus menjadi contoh ke depan. Siap. Mamuju keren. Keren. Slogan Mamuju keren itu harus tetap digaungkan. Ada tambahan lagi, Kak?
mengenai isu kontemporer lainnya mungkin mengenai cacar monyet ya, kemarin sempat terdengar. Di Iya. mana Kak? Iya, betul, Cacar isu nasional monyet sudah masuk. Katanya ada, sempat saya baca di sebuah media online sudah ada yang teridentifikasi di Makassar kalau nggak salah. Oh, Karena cacar monyet ini kan dikonfirmasi di luar sebenarnya mulai 6 Mei 2022. Jadi memang masih sangat baru. bahayanya apa Kak? Ya, Cacar jadi- monyet itu Kak? Kayak Bahaya. seperti apa namanya, kan dia kan zoonosis. Jadi kan dia itu kayak seperti kan kayak rabies seperti itu, mungkin kayak gigitan kan dia dari lendirnya. Menular juga. Dia disebabkan karena virus monkey apakah itu namanya. Jadi penyakit ini ditularkan dari hewan ke manusia, Kak ya. Karena ya dari hewan ke manusia, terus melalui kontak dengan darah, cairan tubuh, Ya. atau lesi kulit atau mukosa hewan yang terinfeksi. Hmm, Jadi dari hewan ke manusia. Iya Kak. Jadi tetap waspada saja bagi yang punya peliharaan ternak-ternak apa mungkin. Kalau untuk isu kontemporer Jadi wilayah Kabupaten jadi Mamuju, mungkin apa lagi Kak? mungkin untuk isu kontemporer terkait ini cacar monyet, mungkin langkah awal yang harus kita lakukan yaitu mengumpulkan dulu fakta-faktanya yang relevan. Jadi kita harus mengecek kebenarannya seperti apa. Kemudian dilakukan identifikasi dan diungkapkan ke isunya secara jelas. Jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarkan isu yang kita sendiri belum tahu kejelasan dan fakta-fakta yang sebenarnya. Ya, Nah, setelah dari data-data yang ada, baru kita bisa merumuskan seperti apa kesimpulan dan tindakan yang akan kita ambil selanjutnya. Saya rasa seperti itu. Kalau di isu nasional sudah ada beberapa provinsi mungkin ya menemukan kasus itu cacar monyet. Itu di Sulawesi Barat belum ada. Tapi kalau di sini di Sulawesi Barat belum ada Iya, belum ada. kejadian kasus, belum ada kasus. Belum ada. Oh, untuk Sulawesi Barat belum ada Kak? Sulawesi Barat belum ada. Semoga tidak sampai ke Sulawesi Jadi, Barat. gimana suara? Ya, sebelum masuk di sini kasusnya mungkin diadakan pencegahan ke depan perilaku hidup Nah, bersih. yang kemarin yang sempat dicurigai suspek cacar monyet itu yang usai perjalanan Oh. dari Jakarta. Kak. Ternyata sudah dinyatakan negatif. Ternyata cacar biasa. Kak, kita sudah kena limit 10 menit. Jadi kesimpulan dari isu-isu kontemporer itu apa Kak? Yang siapa yang mau jawab? Ayo. Ayo Kak, sudah Silakan. habis. Ya, jadi isu kontemporer itu jadi isu-isu yang terjadi di sekitar kita untuk saat ini. Jadi bagaimana kita mencegah untuk tidak berkembang, kemudian untuk solusi apa ke depan untuk mencegah hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi. Mungkin seperti itu gambaran sedikit. Oh iya. Siap. Kalau menurut saya, kalau saya tahu isu komputer itu ya masalah-masalah yang terjadi di sekitar kita yang belum ada sih sebenarnya pemecahan masalahnya. Ya, apalagi kita kan di bidang kesehatan. Ya. Jadi isu-isunya juga khusus di bidang kesehatan begitu. Oh ya. Terima Jadi kasih. Oh ya, Kak Ati, ayo Kak. Jadi untuk
kesimpulan mengenai isu-isu kontemporer ini bisa menjadi fokus perhatian adalah kita mulai berbenah diri dengan potensi yang kita miliki untuk ikut mengatasi segala masalah atau isu-isu yang berkembang di masyarakat. Tapi ini ada tambahan? Iya, kurang lebih seperti Kakak Tasmiati menghadapi isu-isu kontemporer entah dari segi kesehatan maupun nasional yang sekarang lagi viral atau apa segala macam, kita mungkin perlu terlibat dalam artian dalam hal penyebar luasan berita mungkin. Kalau ada yang perlu memang tidak perlu disebar, ya tidak usah seperti itu, disaring untuk menyampaikan pesan yang sudah valid ke masyarakat mengenai seperti kasus cacar monyet itu kan. Kemarin sempat ada yang heboh lagi masyarakat, ini kasus apa lagi setelah COVID gitu, supaya tidak ada ketakutan di masyarakat. Apalagi banyak berita-berita hoax. Iya, berkembang. Berita-berita hoax yang cepat berkembang di media sosial. Ya mungkin seperti itu. Ya, Mungkin. seperti itu Kakak Widi. Siap. Mungkin untuk acara bincang-bincang atau podcast tentang isu-isu kontemporer hari ini cukup dimengerti buat kakak-kakak semua ya. Dan terima kasih sudah hadir di acara hari ini, dan tetap semangat menjalankan untuk hari-hari ke depannya, Kak. Oke, semangat terus, jangan sampai kendor. Kita sukseskan acara Dasar CPNS tahun 2022 Angkatan 11 Kelompok 1. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Asik. Semangat. Oke Kak, kita meninggalkan ini, langsung meninggalkan Zoom ya Kak, dikarenakan kita sudah diperingatin sama Zoom-nya, takut recordingnya tidak jadi gitu Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.